Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rohanah dari SMP Negeri 1 Babakan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tempat yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika: yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat pada murid. Yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang telah saya lakukan adalah: yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok. Nah, itulah Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang dapat memerdekakan siswa kita. Salam guru penggerak.